Andi. Aku sangat mencintai kamu, Andi. Ben, kamu ngomong apaan sih? Jangan di sini dong. Malu kan? Iya, aku terima lamaran kamu. Apa? Cepat katakan. Kamu transferkan uang ke rekening saya sejumlah 5 miliar. Enggak. Itu nggak mungkin. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Terserah. Kamu lakukan atau Bondan dan Andin akan mengetahui siapa kamu sebenarnya. Kamu jahat, Ben. Kamu nyakitin perasaan aku dengan kalimat kamu. Aku tuh sayang sama kamu, Ben. Tapi gue nggak mencintai lo, Sya. Aku tidak melakukan apapun padamu, Bondan. Kalau kau sampai seperti ini, itu dikarenakan ada sesuatu pada dirimu yang tidak bisa melihat kebahagiaan orang. Kebahagiaanku. Lagi pula, Ibu ngelakuin ini atas persetujuan kakek sama Aditya kok. Iya, Om. Bu Sandra yang kita kenal selama ini adalah Ibu Riri. Apa? Iya, Om. Bu Sandra yang kita kenal selama ini adalah Ibu Riri. Apa? Saya bisa menjelaskan semuanya. Enggak. Kamu itu pasti pembohong. Pembohong besar. Papi udah ninggalin kita. Iya, Syah. Aku turut berduka cita. Di mana Andi?
Bagaimana keadaannya? Aku nggak tahu. Dari tadi dia selalu ngurung diri di kamar. Mengurung diri. Dia pasti merasa terpukul atas kepergian Pak Bondan. Kamu kenapa selalu perhatiin Andin sih, Dit? Emang kamu nggak bisa ngelihat? Aku di sini sangat terpukul atas kepergian Papi. Syah, aku tahu kamu gadis yang kuat, gadis yang tegar. Kamu pasti bisa menjalaninya. Aku nggak segar yang kamu bayangkan, Dit. Aku cuma seorang gadis rapuh yang butuh seorang untuk beri kekuatan untuk menjalani ujian berat ini. Syah, aku akan selalu ada buat kamu, Syah. Kasih banyak ya, Dit. Aku mau ke dalam dulu ya. Aku mau ketemu dengan Anda. Kenapa sih Andin tinggal aja kayak gitu? Dalam keadaan kayak gini masih aja nyebelin. Sasha, kenapa sih datang-datang kok langsung nyerocos gitu? Aditya, Ami, Aditya. Kenapa lagi dengan Aditya, Sasha? Dia masih aja peduli soal Andin. Padahal Andin kan gak peduli sama siapa-siapa. Kenapa sih cewek kampung itu selalu aja nyebelin? Sasha, udah deh, jangan uring-uringan kayak begitu ah. Sasha, sekarang gini ya, seberapa kuat pun si Aditya berusaha, tetap aja itu si perempuan Andin gak akan mau. Oke? Udah, tenang. Mudah-mudahan aja Mami bener. Kalau nggak bisa stres aku, Mi. Syah, udahlah Syah. Satu hal yang pasti ya, satu manusia sudah tersingkir jauh-jauh. Hah? Andin, ini aku Aditya. Buka pintunya, Din. Tolong jawab, Din. Aku ingin bicara. Boleh aku masuk? Aku nggak mau ketemu siapapun. Kamu pergi aja. Din, aku mohon sama kamu, Din. Tolong buka pintunya, aku bisa jelaskan semuanya. Aku mohon, Din. Kamu jelasin apa lagi sih? Ini semua gara-gara kamu, Dit. Aku minta kamu pergi, Dit. Pergi. Masih di situ? Papi kenapa sih ninggalin Sasha? Sasha nggak bisa kehilangan Papi. Syah, aku minta maaf, Syah. Aku merasa bersalah atas kepergian Pak Bondan dan membuat kamu sedih seperti ini. Enggak, Dit. Kamu nggak salah. Yang nyebabin Papi meninggal itu si Andin. Dia yang udah bikin Papi jantungan. Sampai keluarga ini kehilangan Papi. Enggak, Syah. Ini semua bukan karena salah Andin. Tapi semua karena aku, Syah. Salah kamu. Kenapa jadi kamu yang salah, Dit? Aku sudah menyembunyikan sesuatu, Syah. Nyembunyiin sesuatu. Sesuatu apa, Dit? Aku nggak ngerti. Sebenarnya Bu Sandra itu adalah Bu Ririn. Dan itu yang aku sembunyikan, Syah. Bu Sandra, Lirin. Jadi, selama
ini Tante Rini itu masih hidup. Enggak, ini nggak mungkin. Kau pasti bercanda kan, Dit? Aku nggak bercanda. Tapi kenapa, Dit? Aku butuh penjelasan dari kamu. Maaf, Syah. Aku nggak bisa. Asal lo tahu, gue lakuin ini semua agar bisa bongkar semua kebusukan lo dan Tante Tiara. Gue mau buktiin kalau kebaikan kalian cuma kedok. Aku benar-benar nggak habis pikir, Dit. Kenapa sih kamu sampai ngerahasiain ini semua? Andin. Apa Andin tahu ini semua? Enggak, Syah, enggak. Andin nggak ada kaitannya dengan ini. Ini semua karena kesalahan gue, Syah. Kamu boleh marah sama aku, tapi jangan sama Andin. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Dit. Aku tahu kamu pasti kecewa. Aku rela kalau kamu marah sama aku, Syah. Maafin aku. Andin! Jangan pergi, Dit. Jangan temui aku lagi, Syah. Aku nggak pantas jadi teman kamu. Jangan pergi, Dit. Andin! Ini semua gara-gara Andin, anak kampung. Dit, kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku, Dit? Ibu, Andin gak nyangka Bu Ibu bisa tega kayak gini sama Andin. Ya Allah, ayah udah meninggal, sekarang Andin sama siapa? Astagfirullahaladzim. Mengapa jadi begini? Malangnya nasib kami, tiada tempat mengadu, tiada tempat kami berteduh. Oh nasib. Wow. Akhirnya saat yang kita orang tunggu-tunggu datang juga. Si Bondan, si Endut itu udah metong. Senangnya Bondan udah metong. Itu artinya sebentar lagi seluruh harta si Bondan akan menjadi kekuasaannya Tiara Paramita. Dia menyingkirkan satu perempuan lagi, Andin. Nggak susah buat mikirin itu perempuan karena si biang penyakitan udah nggak ada sekarang. Jadi urusan Andin urusan kecil, gampang. Wow, kaya raya apa? Sasha, berita penting nih. Sasha, udah deh. Buat Mami ya, sekarang ini berita penting adalah metongnya si Andin, oke? Mami harus denger dulu. Apaan sih? Tadi Sasha habis denger pembicaraan Aditya. Mami pasti nggak akan pernah nyangka kalau selama ini Sandra itu adalah Ririn. Apa sih? Ngomong-ngomong sekali lagi sih, apa? Iya, Miss Sasha dengar langsung dari mulut Aditya. Sandra Ririn? Iya, Sandra Ririn. Astaga, kurang ajar sialan. Nyebelin, jengkelin. Kurang ajar, Sasha, kurang ajar banget. Itu berarti Mami udah ditipu bisa selama ini sama itu si Ririn. Nyebelin banget. Sasha itu artinya ya, seluruh hartanya Bondan nggak jatuh ke tangan Mami, tapi jatuh ke tangannya si Ririn itu dong. Berarti itu orang masih hidup. Nyebelin. Iya, Mi. Pokoknya kita nggak boleh biarin ini, Mi. Selama ini kan kita udah berjuang dapetin harta papi. Tapi Sasha nggak terima kalau orang lain yang nikmatin. Apalagi Mami, Mami nggak rela lahir batin. Siapa rela banget.
Ngapain lo kesini? Gue kesini bukan untuk nyakitin Andi. Gue nggak percaya. Lo pasti mau nyakitin Andi lagi kan? Lo salah. Gue datang ke sini untuk minta maaf sama Andi. Minta maaf. Lo tahu, kelakuan lo ini bisa membunuh orang yang paling dicintai oleh Andin. Iya. Gue juga baru sadar kalau kesalahan gue terlalu besar. Bagus kalau lo sadar. Lo itu sudah menyembunyikan hal yang sangat penting dari Andin. Orang yang gue sayangin, Dit. Dan sekarang, semuanya berantakan. Memang semuanya kacau, Ben. Tapi di balik ini semua, ada kebaikan besar untuk Andi. Itulah sebabnya kenapa gue harus berbohong. Kebaikan apa? Nusur kebohongan lo ini bisa membuat kematian Pak Bondan dan hidup Andin hancur, Dit. Lo harus tahu satu hal. Apa itu? Lo satu-satunya orang yang gak pantas mencintai Andin. Andin, tolong buka pintunya, Andin. Aku ingin bicara sama kamu. Ben, kamu pergi, Ben. Aku nggak mau ketemu sama siapapun. Andin, aku mohon kamu keluar sebentar. Kita bisa bicarain hal ini dengan kepala dingin. Andin, Buat apa lagi kamu kesini ya? aku tahu deh. Dengan aku kasih tahu semuanya ke kamu, kamu akan sedih seperti ini. Kenapa sih, Ben? Gara-gara semua ini aku kehilangan ayah. Sekarang aku punya siapa? Andin, tolong jangan bilang seperti itu. Kamu masih punya aku, dan kamu masih punya orang-orang yang menyayangi kamu, Din. Tapi percuma, Ben. Percuma kalau tanpa ayah. Gara-gara kenyataan itu, ayah jadi meninggal, Ben. Aku jadi nggak punya sosok ayah sekarang. Dan harus kamu tahu, bukan cuma aku yang kehilangan ayah. Tante Tiara, Sasa, kamu lihat kan? Maafin aku, Din. Aku merasa sangat bersalah atas semua ini. Aku tahu, ini berat buat kamu. Tapi sepahit apapun kenyataan, kamu harus menerimanya. Tapi bukan nyawa ayah aku, Ben. Bukan. Bukan nyawa ayah aku taruhannya. Kamu udah ngorbanin orang yang gak bersalah sama sekali, Ben. Maafin aku. Pergi. Pergi, Ben. Pergi. Ku sayang telah pergi kemana, 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 kemana. Maafin aku, Din. Benny. Ben. Kamu lihat kan gimana sikap Andin? Itu gadis yang kamu cintai dan kamu bela selama ini. Dia nggak pernah hargain kamu, Ben. Apapun yang kamu lakuin selama ini akan jadi bumerang buat kamu sendiri. Kalau Ani benar-benar mencintai kamu, seharusnya kita tahu apa yang kamu lakuin untuk ungkapin kebenaran. Sudah cukup bicara kamu. Aku pergi dulu. Kamu harus sadar, Ben. Andin itu tidak benar-benar mencintai kamu. Syah, aku nggak peduli. Yang aku tahu, aku sangat mencintai Andin. Dan aku bisa mengerti keadaannya. Kamu bisa menghargai Andin. Tapi kenapa kamu nggak bisa ngertiin aku sedikit aja, Ben?
aku juga mencintai kamu. Seharusnya kamu tuh sadar, kamu akar penyebab dari kematian Papi. Aku sungguh minta maaf jika aku dianggap bersalah. Jika saja ada yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku ini, pasti akan aku lakukan. Aku hanya ingin kamu mencintai aku, Ben. Maaf, Syah. Aku nggak bisa. Kamu bodoh, Ben. Kamu benar-benar bodoh. Suatu hari kamu pasti nyesal telah mengabaikan aku. Kenapa semua ini harus terjadi, Pak? Kenapa Mas Bondan yang jadi korbannya? Tidak begitu, Rin. Semua yang terjadi ini sudah dalam rencananya Allah. Tapi semua salah aku, Pak. Seandainya aku nggak bikin sandiwara itu, Mas Bondan pasti masih hidup. Dia masih hidup dengan senyumannya, Pak. Tapi sekarang aku udah buat senyumannya nggak ada. Enggak. Bukan salahmu. Kamu melakukan rekayasa ini kan buat kebaikan Andin dan Bondan. Tapi kalau kenyataannya harus seperti ini, ya kita semua harus terima. Jadi tolong, nak. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Ririn nyesel, Pak. Ririn udah bikin Mas Bondan menderita. Sekarang lebih baik nyawa Ririn aja, Pak, yang pergi. Jangan Mas Bondan. Istighfar. Istighfar dengan ucapanmu, nak. Kamu jangan buat Papa jadi sedih melihatmu seperti ini. Kini ku menyesal, ya ilahi Rabbi. Ririn nyesel, Pak. Seandainya Ririn bisa mengulang waktu Ririn kembali, Ririn ingin mengulang kebersamaan Ririn bersama Mas Bondan. Iya, sudah ya, sudah. Ini kesempatan yang bagus untuk kamu balas dendam, Pak. Andin dan keluarganya yang brengsek itu sudah mengambil semuanya dari kamu. Apa kamu mau diam saja melihat mereka bersenang-senang di atas penderitaan kamu? Hah? Siska, udah deh, Sis. Mengingat ya orang-orang rendahan itu, bikin tekanan darah tinggi itu jadi naik. Jadi, tunggu apa lagi? Kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan mereka, ya kan? Memang kamu orang punya rencana apa sih, Sis? Hah? Oh, begini. Mau menuduh si Ririn dan si Andin sebagai penyebab kematian si Bondan terus dituntut ke jalur hukum, gitu. Hah? Saya suka ide kamu, Mbak. Dan saya bisa membuat mereka semua membusuk di dalam penjara. Maafin aku. Maafin aku. Aku sudah menyakiti hati kamu. Aku sudah membuat sedih. Kamu pasti sangat terpukul dengan kepergian ayah. Maafin aku. Aku bersalah. Halo, Dit. Iya, Syah. Aku mau minta maaf ya atas kejadian tadi. Harusnya kamu nggak perlu minta maaf sama keluarga aku. Maksud kamu? Dit, aku yakin pasti apa yang kamu lakuin itu ada alasan yang jelas kan? Aku juga nggak mau nyalahin kamu. Kalau kamu
tahu Ibu Sandra itu ternyata Ibu Ririn. Tapi Syah, aku memang bersalah. Enggak, Dit. Aku sekeluarga emang harus terima kenyataan pahit ini. Mungkin Papi emang udah berumur dan udah waktunya harus tinggalin kita semua. Tapi Syah, sampai sekarang aja Andin gak mau ketemu sama aku. Dit, aku tahu kenapa Andin seperti itu. Mungkin ini juga karma buat dia karena dia udah hancurin hati kita berdua. Tapi Syah, Udah, Dit. Kamu nggak usah ngerasa bersalah kayak gitu lagi ya. Udah takdir kita semua. Dan kita harus nerima semuanya, ya kan? terima kasih Syah. Terima kasih atas pengertian kamu. Sama-sama, Dit. Sekarang Adit udah mulai simpati sama gue. Halo, Dit. Halo, Din. Din, maafin aku, Din. Udahlah. Kamu gak usah minta maaf. Gak ada gunanya juga, kan? Apa itu artinya kamu gak mau maafin aku, Din? Aku gak tahu, Dit. Aku gak tahu. Din, aku memang merasa bersalah. Kamu boleh hukum aku, Din. Kamu boleh marah sama aku. Supaya kamu lega. Buat apa, Dit, aku marah? Aku marah pun gak ada jalan keluarnya, kan? Lalu apa yang harus aku lakukan? Supaya kamu bisa kembali seperti dulu lagi, Din. Cuman waktu, Dit. Waktu yang bisa merubah aku. Tapi aku gak tahu. Aku bisa kayak dulu lagi apa enggak? Kamu udah makan, Din? Aku gak mau makan. Kamu jangan kayak gini dong, Din. Kamu harus makan. Aku gak mau kamu sakit. Dan tolong, kamu jangan bikin aku merasa bersalah. Ya udah, Dit. Kalau gitu kamu aja yang makan. Aku yakin kamu juga belum makan, kan? Aku gak akan makan kalau kamu belum makan. Dit. Aku mau sendiri dulu. Aku gak mau mikir apa-apa. Kamu ngerti, kan? Oke. Oke, Din. Aku telepon kamu nanti lagi ya. Bye. Seakan-akan oh tiada henti diriku ini. Tiara, jadi yang ada di hadapan kita orang ini, Sandra jadi-jadian atau Ririn jadi-jadian? Apa sih maksud kamu? Ya gak pakai tanya lagi. Mau juga kita orang yang tanya, apa maksud kamu orang bikin adegan dong bobot seperti ini, ha? Apa? Apa? Jaga bicara lu di rumah orang lain. Di mana tata kramamu? Kakek tua, untuk masuk ke rumah ini ya, gak perlu tuh pakai tata krama segala. Karena kenapa? Karena penghuni di rumah ini adalah pembohong kelas kakak, pembohong besar. Tolong, jangan sudutkan anak saya. Kalau kamu mau bicara, bicarakan ini dengan baik, Tiara. Dengar ya, kita orang kan bikin kalian orang berdua tuh binasa. Kakek tua dengan anak yang membohong ini akan kita orang geret ke pengadilan. Wah, Tiara, kenapa sih kamu lakuin itu? ajar banget ya kamu orang. Gak tahu kamu orang, ha? Kamu orang itu udah bikin suami kita orang meninggal, ha? Bikin Sasa jadi anak yatim, ngerti gak? Tiara, saya juga ngerasa bersalah atas kepergiannya Mas Bondan. Tapi asal kamu tahu ya, saya ngelakuin itu semua nggak sengaja, Tiara. Begitu? Oke, kalau begitu, Ririn, oke. Membuat
mereka orang membusuk dalam penjara rasanya belum cukup. Belum cukup puas buat kita orang membalas dendam terhadap mereka. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Kita orang akan bikin mereka orang itu menderita. Benar-benar menderita sampai akhirnya mereka orang itu lebih memilih kematiannya sendiri. Sadis. Kamu benar-benar perempuan yang licik, Tiara. Kamu benar-benar tidak membiarkan musuh-musuhmu walaupun mereka sudah bertekuk lutut di kakimu. Salah besar kalau menjadikan kita orang sebagai musuh. Karena pastinya kita orang akan hadapi siapapun orangnya, pasti akan dihancurkan semua-muanya. Lalu apa yang mau kamu lakukan pada Andin dan Ririn? Kalau untuk Andin itu urusan gampang. Yang paling utama adalah Ririn. Kita orang akan bikin apa yang diinginkan Ririn benar-benar jadi kenyataan. Maksudnya? Maksudnya, ya selama ini si Ririn itu kan belaga gelo untuk menghindari kejaran. Jadi kenapa juga dibuat aja sekarang ini benar-benar gelo, ya kan? Kita orang akan hancurkan pikirannya itu si perempuan Ririn, membuat dia orang merasa bersalah, membuat dia orang merasa benar-benar sebagai pembunuhnya si Bondan, sampai akhirnya dia orang benar-benar merasa gila, gelo, sinting, miring. Kamu benar-benar perempuan yang licik, Tiara. Tapi saya suka ide kamu. Tiara Paramita memang dilahirkan untuk menghancurkan semua musuh-musuh. Kamu orang berdua, ingat ya, harus lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Paham? Siap, Bos. Ya. Mas Bondan, maafin aku, Mas. Aku melakukan ini semua untuk kamu. Tapi aku nggak pernah nyangka, Mas, rencanaku ini membawa kematian untuk kamu. Seandainya waktu bisa berputar, aku gak akan pernah melakukan semua ini. Mas Bondan. Cepetan bawa. Cepat-cepat. Berat, ayo bawa. Itu aja lu gak bisa bawa lu. Enak banget dia tidur, Mbak. Bangunin, Mbak. Oke, kita orang akan bangunin. Apa kabarnya, Ririn? Tiara, lepasin aku, Tiara. Lepasin. Lepasin. Tuh, cangkir yang kita orang lepasin, ha? Lepasin kamu orang itu sama aja buat kita orang ngelepasin anak macan ya, yang sebentar lagi taringnya akan kita orang cabut. Lepasin aku, mohon. Aku mohon, Tiara, Siska, lepasin aku. Apa? Mohon? Mohon apa? Kamu itu pembunuh, Sandra. Ya, kamu orang itu pembunuh.
pembunuh Mas Bondan, membunuh suami kita orang, oke? Benar, pembunuh itu harusnya metong, harusnya mati, tau nggak? Mati dengan cara yang paling sakit. Enggak, aku bukan membunuh Tiara, Siska. Aku nggak berniat membunuh Mas Bondan. Aku mencintainya. Oh, gitu? Ah, gitu ya? Cinta kamu orang itu udah bikin Mas Bondan metong, udah bikin kita orang jadi janda, hah? Dan udah bikin Sasa jadi anak yatim, dan semua itu gara-gara kamu orang, Ririn. Hah? Maafin aku, Tiara. Maafin. Kita bisa aja maafin kamu, Sandra. Itu juga kalau kamu mati. Enggak, jangan bunuh aku, Siska. Kenapa? Kamu orang itu kan udah mati. Kamu orang tuh udah dikubur, ya kan? Lupa kamu orang dikubur? Enggak. Terus kenapa? Kenapa kamu pura-pura mati, ha? Jawab nggak? Hah? Karena aku mau mengungkapkan kejahatannya Tiara. Apa kita orang nggak salah dengar? Kita orang jahat. Kamu yang jahat, ha? Ini kamu orang nih harusnya ya, sebagai pembunuh tuh masuk ke penjara, ngerti nggak? Bahkan penjara saja tidak pantas buat kamu, Sandra. Kamu orang ya yang masuk dalam kehidupan rumah tangga kita orang. Kamu bikin Mas Bondan yang awalnya mencintai kita orang lalu berpaling gara-gara kamu orang. Dasar bukan berebut suami orang kamu orang itu ya. Maafin aku, Tiara. Aku minta maaf. Minta maaf. Kamu orang hamil segala. Lalu ganggu kehidupan kita orang, kurang ajar. Kamu orang tuh harusnya punya anak mati. Metong, Andi tuh metong, tau nggak? Iya, benar. Bersama kamu, Sandra. Kamu juga harus mati karena perempuan seperti kamu tidak pantas hidup. Enggak, Siska. Aku nggak salah, Siska. Aku nggak salah. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak sengaja. Aku nggak salah, Siska. Kamu orang tuh salah, tau nggak? Kamu salah dari awal, kamu memang salah. Kamu bikin Mas Bondan itu sakit. Kamu bikin sekarang Mas Bondan itu jadi mati. Enggak, maafin aku, Mas Bondan. Bahkan dari kuburnya pun dia mengutuk kamu, Sandra. Aku pembunuh. Enggak. Aku pembunuh. Bukan. Aku bukan. Iya, kamu pembunuh. Enggak. Kamu orang pembunuh. Bukan. Ya. Aku bukan pembunuh. Enggak. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Mbak, kita orang udah berhasil, Siska. Dia udah gelok. Ayo. Tahu rasa kamu, Ririn? Coba. Kita orang sudah berhasil, Siska. Good job. Tapi kita harus mengembalikannya ke tempatnya, Mbak. Tenang aja, Siska. Biar anak buah kita orang yang urus ini si Ririn. Oke? Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala menyayangi anaknya, rela korban jiwa raganya. Mengapa aku disayang, sedangkan nasibku malang. Mengapa aku dicinta?
Halo, Ndi. Kamu makan ya? Bagaimana aku bisa makan, Ndi? Kalau kamu sendiri nggak makan. Aduh, kamu kok jadi ikut-ikutan gitu sih? Aku khawatir sama keadaan kamu. Kalau kamu sedih, aku juga ikut sedih. Ya udah kalau gitu, aku makan, kamu juga makan ya. Iya, Ndi. Kalau kamu makan, aku juga akan makan. Aku akan langsung cari makanan. Iya, yaudah aku ambil makanan dulu sebentar. Iya, Ndi. Bye. Siapa sih yang ke dapur malam-malam kayak gini? Berisik banget. Kok Andin pakai makan di dalam ya? Makan aja pakai kucing-kucing. Halo, Dit. Kamu makan sekarang ya? Din, aku tetap sama pada pendirian. Aku gak akan makan kalau kamu gak makan. Ya udah, ini depan aku udah ada makanan. Kau makan juga ya. Aku nggak mau kamu sakit gara-gara aku. Aku seneng dengarnya, Din. Karena aku gak mau kamu sakit. Kalau kamu makan, aku akan segera makan. Ya udah kalau gitu. Selamat makan. Kamu juga, Din. Harus punya baju kayak kunci Andin. Syah, kenapa sih? Datang-datang udah langsung nyerocos aja depan Mami, kenapa? Andin. Itu anak perempuan tengah emang ngapain lagi sih? Itu selalu aja berusaha ngerebut apa-apa yang jadi milik Sasha. Dia udah ngerebut Dewi dari Sasha. Dan sekarang Sasha lagi mau sama Aditya. Dia malah berusaha ngerebutnya lagi. Brengsek banget ya itu perempuan. Udah yatim piatu masih aja kecentilan. Gak ibu, gak anak, perempuannya sama aja kelakuannya. Demennya ngerebut cinta orang lain. Pokoknya Mami harus bantuin aku. Bantuin aku untuk kasih pelajaran sama anak murahan itu. Ya, Sasa tenang aja ya. Besok pagi Mami akan kasih berita ke dia, orang perempuan itu. Berita yang gak akan bisa dia lupakan selama-lamanya. Emangnya apa yang Mami rencanain? Sabar sayang, sabar. Tunggu sampai besok pagi ya. Aku pembunuh. 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 Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku pembunuh. Jangan dekat-dekat. Aku kotor. Aku kotor. Aku Istighfar, pembunuh. istighfar. Aku pembunuh. Kamu ini kenapa? Aku pembunuh. Enggak. Kamu bukan pembunuh. Kamu bukan pembunuh, bukan. Aku pembunuh. Sudah. Jangan seperti ini, sudah. Tenang. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Aku pembunuh.
Waalaikumsalam, Din. Ibumu? Kenapa lagi, Kek? Buat apa aku mengganggu ibu lagi? Tolong, Din. Ibumu jiwanya sangat tertekan. Apa bedanya sama Andin, Kek? Ini beda. Beda, Din. Ibumu sepertinya ada gejala orang gila. Gila? Maksud Kakek apa? Dia bilang kalau dia itu pembunuh. Aku membunuh. Terus begitu, Din. Iya udah, Kek. Andin kesana ya. Aku pembunuh. Ya Allah. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Aku pembunuh. Andin, kamu pergi kemana? Kok buru-buru banget? Ibu aku sakit. Tante Rini sakit. Sakit apa emangnya? Ibu aku jiwanya terganggu, Sah. Karena dia shock atas kepergian ayah. Maaf ya, Sah. Aku pergi dulu ya. Ya Allah. Jiwanya. Berarti Tante Ririn gangguan jiwa alias gila. Mami harus tahu nih. Aku harus kasih tau Mami. Mami. Mami udah tahu kalau Tante Ririn gila lagi. Oh ya? Saya tahu dari siapa infonya, akurat apa enggak? Tahu dari Andin nih. Nggak mungkin kan Andin bohong. Saya tahu nggak kenapa itu si Ririn bisa jadi gelo? Nggak tahu Mi. Tapi yang saya tahu karena trauma. Mungkin karena papi meninggal. Ya, bener banget. Dia orang trauma sama Mami. Jadi Mami yang udah bikin Tante Ririn gila? Iya, itu hasil kerajinan tangan Mami. Gimana caranya, Mi? Gampang, Tasya. Mami cuma ungkapin kenyataan yang ada. Mami pojokin dia. Ya kan, Mami bilang aja kalau Ririn itu adalah penyebab kematian si papi. Baru gitu aja. Dia udah gelo sekarang. Mami bener-bener hebat. Dengan waktu cepat dan singkat ini, bisa bikin dia gila. Ya iyalah, jelas aja. Maminya Sasha. Sekarang Mama Ririn. Ibu nih Andin. Ibu masih ingat Andin kan? Andin siapa? Saya nggak kenal. Jangan dekat dengan saya. Saya pembunuh. Saya pembunuh. Saya mau. Ibu nih Andin anak ibu. Saya pembunuh. Saya nggak kenal kamu. Saya orang jahat. Saya orang jahat. Jauh pergi. Enggak, Bu. Ibu nggak jahat, Bu. Ibu jangan salahkan diri ibu atas kematian ayah, Bu. Ini semua karena kehendak Allah, Bu. Saya membunuh. Saya udah membunuh Mas Bondan. Maafin saya ya, Mas ya. Maafin ya, Mas ya. Saya membunuh. Ibu hentikan, Bu. Ibu jangan ngomong itu, Bu.
main, bawa dia orang masuk rumah ini. Hah? Pergi. Kenapa nggak boleh, Tante? Ini Ibu Andin. Kamu orang buta, oon, dong, bot, atau belagak pikun. Hah? Dia orang ini gak jelas yang udah ngebunuh si Papi. Terus kamu orang pikir kita orang ini gelo apa? Ngebiarin dia orang masuk rumah ini? Pergi! Keluar. Nggak, aku nggak mau. Aku takut. Aku takut. Ibu tenang. Ibu ada Andin di sini, Bu. Keluar. Cukup, Tante. Cukup, Tante, nyalain Ibu terus. Ini bukan kesalahan Ibu, Tante. Dan Andin mau Ibu tinggal di sini. Andin mau ngerawat Ibu. Maaf ya, di rumah ini nggak menerima seorang pembunuh sekalipun. Oke? Kalaupun kamu orang masih mau tinggal di sini, ya udah. Itu kamu ini bawa keluar. Dengar nggak? Bawa keluar. Tante, kenapa Tante ngusir Andin? Ini rumah Andin juga, Tante. Kamu orang sekarang tinggal pilih ya. Kalau kamu orang mau tinggal di sini, silakan kamu orang bawa itu sendiri keluar. Dengar nggak sih? Ya udah, kalau itu mau Tante, Ibu nggak boleh tinggal di sini kan? Andin juga akan pergi dari sini. Bagus, silakan pergi jauh-jauh dari sini ya. Kalian orang berdua tuh memang nyempit-nyempitin di sini, bikin kacau semuanya. Pergi sana. Udah ya, Bu. Pergi. Apa? Pergi kalian. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala. Syasha, ternyata gampang banget ya musir dia orang dari rumah ini, ha? Mudah-mudahan dia nggak balik ya. Oh, kalaupun dia orang udah balik lagi ke sini, udah nggak dapat apa-apa lagi, Syasha. Berarti sekarang semua harta ini milik kita. Iya, Syasha. Rumah ini, perusahaan, semuanya, Syasha. Kita orang berhasil, ya, berhasil. Tujuan Mami udah tercapai. Sekarang tinggal ngurusin masalah perasaan aku. Oh, gitu ya. Masalah perasaan. Oke, Syah. Sekarang itu si Andin udah nggak ada. Jadi terserah Sasha. Mau pilih Aditya ataupun Denny, terserah. Kita lihat aja, Mi. Kakek kok bisa di sini? Kakek sudah menduga. Kamu pasti diusir dari rumah ini. Iya, Kek. Tante Tiara nggak mengizinkan Ibu untuk tinggal di sini. Jadi lebih baik Andin ikut sama Ibu. Udah, kamu kembali ke dalam. Nggak mau, Kek. Andin mau rawat Ibu. Andin tinggal sama kakek aja ya. Kalau kamu pergi dari rumah ini, kamu akan kehilangan semuanya. Andin nggak peduli, Kek. Andin mau sama Ibu. Andin nggak punya siapa-siapa lagi kecuali Ibu, Kek. Sudah, ibumu biar kakek yang urus. Kamu harus pikirin diri kamu, hak kamu. Andin nggak mau, Kek. Andin nggak mau. Seandainya saja Tiara itu orang baik, kamu boleh saja tidak peduli sama sekali. Tapi Tiara itu orang jahat. Kamu harus melindungi apa yang sudah dibangun oleh mendiang ayahmu. Aku membunuh. Ibu tenang, Bu. Aku membunuh. Sudah. Kamu ke dalam. Biar ibumu kakek yang urus. Ya, sudah. Hati-hati, Kek. Ayo, kita pergi. Ya Allah. Ibu maafin Andin, Bu. Tante Tiara, Sasa.
lagi ke sini? Hah? Memangnya kenapa Tante? Ini kan rumahku juga. Gitu ya. Terserah deh. Terserah kamu orang ya. Mau jungkir balik kayak, mau ngapain kayak, atur aja sendiri ya. Tante kok ngomongnya kayak gitu? Udah deh, nggak usah nyalain Mami. Mami tuh udah berbaik hati ya, udah ngebiarin anak pembunuh kayak kamu untuk tinggal di sini lagi. Tante, Sasa, maafin aku ya. Iya, udah gue maafin. Syah, dilihat aja, Syah. Sampai kapan itu si perempuan Andin tetap betah tinggal di sini? Yang pasti, Mami akan kasih pelajaran yang membuat itu si Andin hidupnya hancur berkeping-keping. Iya, kita harus bikin hidupnya hancur. Pokoknya secepatnya kita harus bikin dia pergi dari rumah ini. Mau apa kamu datang kemari? Kedatangan saya kemari adalah untuk menikahi Ririn. Apa kamu mau menikahi anak saya? Iya, Kek. Sekali lagi, saya ingin meyakinkan keseriusan saya untuk menikah dengan Ririn. Enggak mungkin. Itu, kamu lihat sendiri kan? Itu Ririn, wanita yang kamu cintai. Kek, bagaimanapun keadaan Ririn, saya akan menerimanya. Kakek hargai keputusan saya ini. Dan kamu juga harus menghargai keputusan saya. Kamu tidak mungkin menikah. Hubungan kalian ini harus selesai sampai di sini. Tidak, Kek. Apapun yang terjadi, saya tetap harus menikah dengan Ririn. Sudah. Anak saya itu sudah sakit, dia terguncang jiwanya. Kenapa kamu memaksakan kehendak untuk kepentinganmu sendiri? Pergilah. Baik, Kek. Tapi kakek ingat, jangan sampai kakek menyesal dengan kata-kata kakek. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala. Ririn pasti hanya berpura-pura gila untuk bisa menghindari pernikahan denganku. Dia telah mempermainkan perasaanku. Rupanya dia ingin menguji kesabaranku. Tapi dia salah besar. Aku Rajasa, orang yang tidak bisa sabar. Apapun yang kuinginkan harus bisa kudapatkan.
Ririn, ini aku. Jangan takut, Ririn. Jangan takut. Ini aku. Siapa? Raja Sar. Kamu siapa? Raja Sar. Sekarang kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Ririn. Kamu sudah menjadi milikku. Sayang, jangan takut, sayang. Jangan takut. Sebentar lagi kita akan menikah. Aku akan membawa kamu terbang ke langit 7. Kita akan menjadi suami istri selama-lamanya. Ini dia pembunuhnya, Bos. Baik. Berarti sekarang kamu sudah tahu tugasmu, kan? Cepat sekarang nikahi kami. Aku tidak bisa. Ini pernikahan yang tidak sah. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Ini pernikahan yang tidak sah di mata agama. Kamu mati. Ampun. Ya, baik, saya akan nikahkan kalian. Saya nikahkan Ririn binti Hari dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Ririn binti Hari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Ririn, kamu kemana? Ririn! Halo, Kek. Ada apa, Kek? Nadit, tolong, Ririn, Nadit. Bu Ririn? Kenapa dengan Bu Ririn, Kek? Kakek kedengarannya panik sekali. Ririn nggak ada di kamarnya. Kakek nggak tahu dia kemana. Ini jendelanya terbuka. Ya Allah, kemana Bu Ririn? Kek, kakek tenang ya. Saya akan cari Bu Ririn. Papa, aku harus cek ke kamarnya. Apa Pak Raja saya menculik Ririn? Mungkin aja, Kek. Papa pernah melakukan hal ini sebelumnya. Kakek tenang ya. Saya akan cari semaksimal mungkin. Ya tolong temukan Ririn, Nadit. Tolong. Baik, Kek. Papa! Papa! Kemana Papa? Kenapa nggak ada di kamar? Aku semakin yakin. Kalau Papa dibalik ini semua. Tapi kemana Papa bawa Bu Ririn? Aku harus mencari. Kenapa Ririn? Lepasin saya mau pergi dari sini. Lepasin. Ririn, tenang Ririn. Kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Ini kamar kita, kamar pengantin kita. Lepasin, saya mau pergi. Ririn, duduk. Lepasin. Bu Sandra. Suara Bu Sandra. Kamu adalah istri aku. Jadi kamu harus mengikuti apa keinginanku. Aku mau pergi. Tenang, Ririn. Kamu jangan takut. Ririn. Saya mau pergi. Pak, lepaskan Bu Sandra. Keluar kau dari sini. Punya hak apa kamu? Dia istri aku. Enggak, Pak. Pernikahan Papa dan Bu Sandra itu tidak sah. Kurang ajar. Aditya, selangkah kau keluar bersama istriku dari kamarku, kau bukan anakku lagi. Aku nggak peduli para jasa. Aditya! Aditya! Dia istriku! Dia hakku!
Astagfirullahaladzim, Kek. Ada apa dengan ibu? Ibumu baru saja dipaksa nikah oleh Pak Rajasa. Apa? Dipaksa nikah? Kenapa, Kek? Ya, Pak Rajasa menculiknya. Apa, Kek? Ibu aku diculik. Tapi kenapa, Kek? Din, maafkan ayahku nih, yang sudah nekat menculik ibu kamu. Ayah kamu keterlaluan, tau gak, Din? Din, untuk keselamatan ibu kamu, sebaiknya ibu kamu tinggal di rumah kamu. Benar. Menurut kakek, ibumu lebih aman tinggal di sini. Ya, kita tinggal berdoa saja semoga ibumu lekas sembuh. Iya, Kek. Tapi Andin takut, Kek. Takut kalau misalnya Pak Rajasa nekat menculik ibu lagi dan maksa ibu nikah, Kek. Ya sudah, mulai hari ini kamu tinggal sama ibumu, jaga ibumu. Iya, Kek. Nggak boleh. Dia orang kan orang gila ya. Jadi orang gila nggak boleh tinggal di sini. Kita orang nggak setuju. Tapi Tante, semua harta milik Pak Bonda atas nama Andi. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi Andi, Tante. Iya, Tante. Ibu Rina adalah ibu Andin. Tante nggak berhak larang-larang. Ibu tetap tinggal di sini. Oh, begitu ya? Ya, sekarang kamu nggak bisa ngatur-ngatur yang tidak-tidak lagi di rumah ini. Kamu mau bawa saya kemana? Mau nyulik saya lagi ya? Nadi tolong. Iya. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ampun deh Aditya, Tante tuh bener-bener ya nggak ngerti banget jalan pikiran kamu orang ya. Juga sih, kamu tuh selalu aja pengen Andin terus-terusan. Andin itu udah mengkhianati kamu, Dit. Dia lebih memilih Benny. Kenapa sih kamu gak sadar juga? Sekarang begini ya Aditya, tolong banget diingat ya. Kamu orang itu kan calon suaminya Sasa, oke? Jadi seharusnya kamu orang itu belain ya calon istri dong. Kok malah Andin sih? Maaf, Tante. Tapi saya akan selalu belain. Oh, gitu ya. Jadi maksud Aditya ini adalah Tante dan Sasa itu salah gitu? Tante dan Sasa ini orang jahat gitu? Hah? Tanpa saya harus jawab. Saya yakin kalian pasti tahu jawabannya. Siapa di sini? Aditya! Adit! Kamu lihat kan teleponnya? Dia malah terang-terangan ngebela perempuan murahan itu depan aku. Itu si Aditya berbahaya sekali. Si Benny jauh lebih baik sih. Lebih baik? Benny itu berpikir pakai hati, jadi dia orang gampang sekali dipengaruhi. Tapi kalau si Aditya, enggak bisa jadi bumerang itu orang. Mami kenapa baru sadar sekarang sih? Dari dulu kan Cesha udah bilang kalau Benny itu orang yang hebat. Oke, sekarang gini aja deh, Sasa harus cari cara untuk bisa mendekati itu si Benny. Buat itu si Benny berpihak sama Sasa dan juga sama Mami. Oke. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala. Benny, Ngapain kamu sih? aku kesini bawa berita penting yang harus kamu tahu, Ben. Karena aku gak mau kamu tusuk dari belakang. Siapa yang mau nusuk aku dari belakang? Dan kenapa tiba-tiba kamu ngomong seperti ini? Andin, Ben. Andin yang udah ngelakuin semua ini. Oh, jadi kamu mau ngadu domba aku sama Andin? Hah? Kenapa sih? Kamu selalu saja mencari masalah. Kamu bohong, Sah. Bohong. Kamu salah kalau bilang aku bohong. Karena di sini bukan kamu yang tersakiti, aku juga. Aku tersakiti sama Aditya, Ben. Apa maksud kamu? Apa hubungannya dengan Aditya? Aku ditipu sama Aditya, Ben.
Dia bilang dia masih mencintai Andin. Dan Andin juga. Aku benar-benar sakit hati sama Aditya, Ben. Pas ngeliat mereka berduaan. Gak mungkin. Cinta Andin hanya untuk aku. Sorry, Sa. Aku nggak percaya. Dan kamu nggak punya bukti. Aku punya bukti. Aditya masih ngebela Andin. Dan gak cuma itu. Aditya rela ngebatalin pernikahan ayahnya sama Tante Ririn agar dia bisa nikahin Andin. Gak mungkin. Ben, coba kamu lihat kenyataan ini, Ben. Jangan yang kamu lihat baik-baik aja tentang Andin. Nanti kamu sendiri yang bakal nerimanya, Ben. Kamu yang bakal tersakiti. Aku bilang kayak gini karena aku peduli sama kamu, Ben. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala. Maksud kamu apa sih, Ben? Aku nggak ngerti, tau nggak? Aku sama Aditya itu teman. Kamu lihat sendiri kan? Tapi Aditya ke kamu. Enggak, Din. Kamu tahu kan gimana perasaan Aditya ke kamu? Iya, terus kenapa? Itu haknya dia lah. Adit mau suka sama aku, suka sama siapapun ya haknya dia. Sama aja kayak sama kamu. Kenapa sih? Kamu harus membandingkan sama orang lain? Terus kenapa juga kamu selalu ngeributin hal kayak gini? Karena aku nggak yakin kalau kamu nggak punya perasaan yang sama ke Aditya. Kamu kenapa sih? Kamu tuh cemburu tau nggak, Ben? Oh ya? Lalu gimana dengan telepon-telepon Aditya ke kamu? Kamu mau ketemu sama dia, sementara kamu nggak mau ketemu sama aku, Din. Kamu kenapa sih, Ben? Kamu nggak pernah ngerti perasaan aku? Perasaan apa? Perasaan yang nggak menentu. Bingung, pilih aku atau Aditya, gitu. Kamu tega ya? Kamu terus neken aku. Ayah aku baru meninggal, Ben. Ibu aku sakit. Sadar nggak sama apa yang kamu lakuin? Din, kamu bisa berbagi perasaan denganku tanpa Aditya. Kamu ini apa sih? Aku nggak pengen kamu ketemu sama Aditya. Ya udah. Kalau kamu punya alasan, aku terima. Tapi kalau nggak ada alasan sama sekali, aku nggak suka kamu ngelarang-larang kayak gitu.